اسمه؟ أنا محمد سيد الشريف، أبلغ من العمر 21 عام، أعمل لدى مستشفى كمال عدوان مشرف للنظافة. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Teman-teman selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Wajib ditonton kesaksian teroris Hamas yang bekerja di RS Kamal Adwan saat diinterogasi oleh tentara Israel atau IDF. Tuduhan terhadap Hamas di sekitar rumah sakit Kamal Adwan yang terletak di jalur Gaza mencakup klaim bahwa kelompok tersebut menggunakan fasilitas medis sebagai tempat persembunyian atau titik peluncuran serangan. Israel dan sejumlah negara lain sering menuduh Hamas menggunakan rumah sakit, sekolah, dan tempat-tempat sipil lainnya sebagai tempat untuk menyimpan persenjataan atau sebagai markas militer yang dapat membahayakan warga sipil. Tuduhan ini muncul dalam konteks perang antara Israel dan Hamas, terutama selama eskalasi konflik yang sering terjadi di Gaza. Pihak-pihak yang menuduh Hamas beroperasi di tempat-tempat tersebut mengatakan bahwa Hamas melanggar hukum humaniter internasional yang melarang penggunaan fasilitas medis untuk tujuan militer. Di sisi lain, Hamas sering membantah tuduhan ini dan menyebutnya sebagai bagian dari kampanye informasi untuk menggambarkan mereka secara negatif di mata dunia internasional. Kehadiran pertempuran di sekitar rumah sakit seperti Kamal Adwan, yang juga merupakan fasilitas medis penting bagi warga Gaza, menimbulkan ketegangan terkait perlindungan rumah sakit di zona konflik dan menyebabkan risiko bagi pasien serta tenaga medis. Di dalam rumah sakit, Hamas mendistribusikan granat dan peralatan mortir untuk menyerang tank, untuk posisi penyergapan, dan untuk terowongan bawah tanah milik Hamas. Berikut ini adalah bagian dari interogasi terhadap Anas Muhammad Faiz Al-Sharif, seorang teroris Hamas yang ditangkap selama kegiatan operasional IDF di area rumah sakit Kamal Adwan. Ini hanyalah satu kesaksian dari lebih dari 240 teroris yang telah ditangkap oleh IDF. Bravo, bangsa Israel hancurkan Hamas sampai ke pendukungnya. Amin ya Rabbal Alamin. أنا محمد سيد الشريف، أبلغ من العمر 21 عام، أعمل لدى مستشفى كمال عدوان مشرف للنظافة. التحقت في كتائب القسام في سنة 2021 لدى قوات النخبة في كتيبة الغربية في داخل مستشفى كمال عدوان. وانت موجود في مستشفى عدوان كمال عدوان، مين كان موجود هناك؟ كان موجود هناك الأشخاص أو طاقم الكادر الطبي الذي أنا أتعامل معه بشكل يومي وبشكل مباشر، وكان يوجد هناك نشطاء من حماس، من الجهاد الإسلامي، من أمنية الناصر، من مختلف التنظيمات في شمال قطاع غزة. ليش تخبوا بمستشفى المتقدمات؟ يظنون أنها ملاذا آمنا لهم لأن الجيش لا يقدر على استهدافها بشكل مباشر. شو قصدك لما أنت بتقول إنه ملاذ أمن؟ لأنه يتواجد فيها المدنيين والمرضى. وبفكروا إنه الجيش لا يقصد ويظنون أن الجيش لا يمكن أن يستهدفه بشكل مباشر كصاروخ أف-16 أو يتم نفس مبنى. هلا لما كانوا النشطاء موجودين بالمستشفى شو كانوا يعملوا؟ النشطاء كانوا موجودين ينقلون العتاد، الأسلحة مثل الكلاشينكوف، مثل الرصاص، مثل المسدسات، يتم تنقلها من وإلى المستشفى، من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج في المستشفى. يتم خروج عناصر الرصد والاستطلاع من داخل المستشفى في الساعات الأخيرة من الليل، يأتون إلى الصباح في المستشفى، ومن داخل المستشفى يتم توزيعها على الأماكن الموجودة، على العقد الدفاعية، الكمائن، الأنفاق تحت الأرض، داخل الأرض، على مركز القيادة والسيطرة في سواء كان في محيط كمال عدوان أو كان في الفلوجة أو كان في الأماكن أو كان في أماكن تواجد الجيش. Kita beralih ke berita mancanegara. Pemirsa, penjajah Israel kembali membombardir RS Kamal Adwan, Gaza Utara. Bahkan para relawan dari tim medical atau IMITI Mercy yang tengah bertugas dievakuasi paksa dengan berjalan kaki. Ya, berikut gambaran proses evakuasi paksa tim Mercy yang sempat terekam oleh relawan Mercy, Dr. Faradidah Sulistiadi dan juga perawat Kamal Putra. Kita lagi serangan darat. Penjajah Israel lakukan evakuasi paksa tim EMT Mercy dari Rumah Sakit Kamal Adwan di tengah serangan darat yang sedang terjadi. Kita lagi serangan darat. Evakuasi jalan dari RS Kamal Adwan, sekarang di RSI, insya Allah jalan ke Salah Aldin.
Dr. Osam dan staf medis lokal lainnya stay di Kamal Adwan. Tentara Israel mengepung rumah sakit Kamal Adwan di Beit Lahia, Gaza Utara pada hari Jumat. Kendaraan militer mendekati area sekitar rumah sakit, disusul dengan tembakan intensif senjata api, penembakan artileri yang mengisolasi fasilitas itu. Sebelumnya, tim Mercy ke-6 bersama dengan konvoi WHO tiba di rumah sakit Kamal Adwan pada hari Minggu lalu, setelah sebelumnya berkali-kali ditolak Israel. Mereka telah bertugas selama hampir 1 pekan di rumah sakit Kamal Adwan yang saat ini dalam kondisi kritis akibat serangan. Alhamdulillah, tim Mercy Indonesia saat ini sudah di ambulan dari MOH dan kita sekarang menuju ke Gaza City ya Pak Edi. Menuju ke Gaza City, semoga sampai dengan aman. Dan masyarakat yang tertinggal masih sekitar 300 meter di belakang kita. Dan mudah-mudahan semua masyarakat yang ada di Kamal Adwan tadinya, masyarakat yang sakit, mereka bisa evakuasi dengan selamat. Bismillah, mohon doa dari teman-teman yang ada di Indonesia, semoga. Militer Israel mengusir paksa tim Mercy dari RS Kamal Adwan di tengah serangan darat yang sedang terjadi di Gaza, Palestina. Informasi terbaru dari Gaza, Palestina, kita bergabung dengan Marisa Noriti, salah satu relawan Mercy di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Marisa. Selamat pagi, Mas. Ya Ibu, bagaimana kondisi terkini di sana, terutama tim Mercy yang saat ini dievakuasi? Ya, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, pagi ini tim Mercy yang bertugas di Kamal Adwan, 2 orang General Sergeant, 1 orang dokter ahli kandungan, dan 2 orang perawat melakukan evakuasi dari rumah sakit Kamal Adwan karena memang dalam beberapa hari terakhir serangan ke Kamal Adwan sangat intens dan bahkan menyerang jendela, mengebom ke arah jendela di mana tim Mercy tinggal di sana. Dan perintah evacuation order ini memang sudah berulang-ulang dan akhirnya pada pagi ini karena suasana sudah tidak sangat kondusif, maka tim EMT Mercy memutuskan untuk evakuasi. Mereka berjalan kaki menuju checkpoint dengan bantuan koordinasi dengan pihak WHO yang membantu kita berkoordinasi dengan Israel untuk memastikan jalur evakuasi dari Kamal Adwan ke checkpoint aman diketahui oleh pihak Israel dan mengizinkan relawan Mercy untuk melewati checkpoint dan dijemput oleh ambulans yang juga dimobilisasi atas koordinasi WHO dan Kementerian Kesehatan Palestina bekerjasama dengan Palestinian Red Crescent Society dan akhirnya alhamdulillah saat ini tim EMT Mercy bersama 1 orang relawan lokal kami telah tiba dengan selamat di Public Aid Hospital dan tinggal di sana untuk saat ini. Begitu. Ya baik, Ibu Marisa, mengingat Anda sudah melakukan evakuasi begitu, selama proses perjalanan dari rumah sakit Kamal Adwan ini, apakah ada serangan-serangan yang terus dilakukan dari pihak Israel atau seperti apa? Ketika berada di Kamal Adwan itu memang quadcopter masih aktif menembakkan melakukan tembakan ke Kamal Adwan, tetapi di perjalanan memang di Gaza ini suasananya setiap hari kita akan selalu mendengar suara drone di mana-mana dan bahkan quadcopter, tapi mungkin ketika menjauh dari Kamal Adwan Hospital itu frekuensinya sudah mulai berkurang seperti itu. Ibu Marisa, lalu bagaimana dengan kondisi rumah sakit yang Anda tinggalkan saat ini, kondisi dari Kamal Adwan? Lalu bagaimana dengan para pasien yang saat itu sedang dirawat di sana? Ya, update terakhir baru saja kurang lebih beberapa menit yang lalu saya berkomunikasi dengan salah satu perawat di Kamal Adwan. Dia menyampaikan bahwa kondisi saat ini sudah jauh lebih stabil ketimbang yang terjadi tadi pagi, di mana serangan bisa dibilang sudah berkurang dan mereka sudah mulai bisa sedikit beristirahat dan jumlah korban untuk penyerangan hari ini juga cukup banyak, kurang lebih 50, dan itu hanya ditangani oleh beberapa relawan medis yang bisa dibilang tidak ada lagi saat ini spesialis bedahnya. Dokter yang menangani hanyalah dokter umum yang terpaksa dilatih untuk menangani kasus bedah karena tidak ada dokter bedah di rumah sakit Kamal Adwan saat ini. Ya baik, terima kasih Ibu Marisa. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.